Shalom adik-adik. Shalom. Iya, kita bertemu lagi di kebaktian sekolah minggu. Iya Om. Ya. Nah, adik-adik di sini kita mau menyanyi, memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Pastinya. Nah, semuanya kita mau siapkan hati kita mau siapkan sikap kita. Jadi adik-adik duduknya yang manis ya. Kita mau memulai kebaktian ini dengan hati dan sikap yang siap. Ya Om ya. Iya benar Nah, Om. semuanya duduk yang manis. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita mau buka. Berdoa. Ya. Oke, yuk adik-adik kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama mau berdoa. Iya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Selama hari ini Tuhan, kami masih dapat diberikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau memulai ya Tuhan kebaktian live streaming ini Tuhan, sekolah minggu. Berikan kami ya Tuhan sukacita, berikan kami semangat-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengikuti live streaming ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mengikuti live streaming sekolah minggu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Nah, Om, Ya Om. kalau Omnya yang ada di sini, Omnya mengasihi adik-adik yang di rumah enggak Om? Wah pastinya dong. Pasti ya. Iya. Nah, kalau adik-adik mengasihi papa mamanya enggak ya? Pastinya dong Om. Oh, mengasihi Om Mengasihi, katanya iya. iya. Nah, kita harus belajar saling mengasihi seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Iya. Nah, kalau gitu kita mau belajar mengatakan aku mengasihi engkau pakai sebuah lagu ya Om Wah, ya. menarik nih Om. Iya, dengan kasihnya Tuhan Yesus kita mau mengasihi yang lain. Oke, Oke. adik-adik, musik. Dikasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan ajar, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Banyak aku terus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, kita mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesama ya, belajar dengan kasih yang sempurna. Bener Iya. Om. Nah, kalau Tuhan Yesus itu kita kasihi, berarti Tuhan Yesus itu kekasihnya kita ya Om Iya, ya. kasih jiwa kita Kasih nih, Om. jiwa kita. Bener. Kalau kita mengasihi kekasih jiwa kita, cara mengasihinya itu bermacam-macam Om ya. Bener, bisa pakai musik Om. Bisa pakai musik, Iya. bisa nyanyi. Iya. Nah, kalau pakai musik tadi alat musiknya apa aja Om ya?
Wah, bisa Banyak jadi ya? gitar Om. Oh, gitar. Iya. Bisa pakai Ba- drum. Drum bisa. Iya. Pakai bass bisa Om ya? Bisa. Atau Iya. mungkin gendang juga bisa Gendang nih Om. Buat bisa. menari-menari. Terus kalau yang dipakai sama Daud itu kecapi Om. kecapi. Iya. Bisa juga Om ya? Bisa Nah, Om. kita mau memuji nama Tuhan, menceritakan kalau kita menyanyinya itu memuji nama Tuhannya bisa pakai alat-alat musik itu Om. Iya, sambil Iya. menari-menari juga nih, Oh, Om. siap. Oke. Ada deh siap? Siap dong Musik. harusnya. Ayo. Iya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gitar Om. Dengan gitar ku puji dengan piano. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, hapus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan apa Om? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gitar. Dengan gitar ku puji dengan piano. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gitar ku puji dengan piano. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Nah, kita mengasihi Tuhan Yesus yang dahsyat. Bener. Amin Om. Amin. Amin. Kalau Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus itu juga hebat, Tuhan Yesus itu juga kuat. Kuat dan super big sekali, Super Om. big. Super big Om. Kalau Om ini Om? mau tanya, kalau seandainya adik-adik Ya. atau Omnya ini ada masalah yang big, Tuhan Yesus itu bisa menyelesaikan dan menolong nggak Om? Wah, pasti bisa karena Tuhan kan super big Om. Oh. Super big. Oh gitu. Lebih besar dari masalahnya kita Om. Oh amin. Iya. Berarti adik-adik yang di rumah, kalau yang punya masalahnya yang small atau yang big atau super big, jangan khawatir karena Tuhan Yesusnya kita itu benar-benar super duper big. Iya, benar Om. Bisa menyelesaikan setiap masalahnya adik-adik. Ya. Masalahnya Om dan Tante juga semua Tuhan Yesus bisa menolong. Oke, kita mau nyanyikan kalau My God itu is strong. Masih ingat adik-adik lagunya? Masih ingat Om? Masih ingat, kita nyanyikan Iya, sama-sama. Oke. Musik. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me in my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super
super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 oh. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for super wonderful God. Every day I can know God will always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 Tuhannya kita super big. big. Gak cuman big tapi big. Super gitu. duper big. Ya. Iya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapkan hatinya kita. Kita mau siapkan pikirannya kita mau fokus kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita katakan kalau Tuhan, kami rindu Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk jadi anak-anak-Mu yang taat dan memperkenankan hati-Mu. Kita katakan melalui lagu ini, adik-adik ya, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku
adik-adik belajar, katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, haleluya, Kau Allah yang baik, kami rindukan Kau hadir dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Jamahlah Tuhan, pakai anak-anak-Mu dari masih kecil Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kau mau pakai kami Tuhan dari kami masih kecil Tuhan. Kau jadikan kami alat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi Tuhan terang-Mu dimanapun saja kami berada Tuhan. Biar kami mau bercahaya dan kami boleh memancarkan kasih-Mu Tuhan bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, bagi semua yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami sebentar lagi Tuhan mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, tumbuh dan berbuah-buah berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat, anak-anak yang melakukan, dan anak-anak yang memperkenankan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai om dan tante yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara melalui mulut dan lidah hamba-Mu ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali ya pagi ini kita masih dapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang tadi memuji Tuhannya dengan semangat? Wah, luar biasa. Tuhan Yesus pasti senang loh adik-adik. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Sebelum masuk firman Tuhan minggu ini, Tante mau ajak kita kembali mengingat-ingat cerita firman Tuhan minggu lalu. Judulnya tentang, ya Tuhan adalah pahlawanku. Nah adik-adik, kalau ngomong pahlawan, adik-adik tahu nggak artinya pahlawan itu apa? Gampangnya, pahlawan itu adalah jagoan dalam peperangan ya. Biasanya dia yang memenangkan peperangan ya, atau dia yang ambil peran penting dalam berperang. Dan peperangan itu apa sih? Peperangan itu perkelahian yang besar, yang mungkin biasanya melibatkan banyak orang. Nah mungkin adik-adik jadi berpikir lah, kalau gitu Tante, nggak ada dong peperangan dalam hidup saya, nggak ada kok seperti cerita bangsa Israel yang ditindas atau dimusuhi sama bangsa Mesir, nggak ada. Oh, bukan begitu ya adik-adik. Kalau sekarang peperangan kita adalah masalah atau kesulitan kita sehari-hari. Contohnya, seperti adik-adik mungkin kesulitan di sekolah, atau mungkin orang tua yang dalam kesulitan keuangan karena belum bekerja dengan seperti yang dulu, atau masalah kesehatan, atau ada banyak mungkin yang lain ya adik-adik yang mungkin Tante gak bisa sebutkan satu-satu. Tapi Tuhan Yesus itu mau menolong setiap masalah kita, menjadi pahlawan bagi setiap masalah kita. Bagaimana caranya? Minggu lalu kan diingatkan ya, ada 3 cara. Yang pertama itu adalah kita berdoa. Dari doa kita menyampaikan, Tuhan Yesus tolong saya, apa yang adik-adik perlukan. Oh ya, ngomong-ngomong soal doa, jangan lupa tanggal 26 besok ada night prayer, adik-adik ikut ya, supaya dapat sama-sama berdoa bersekutu ya. Lalu setelah kita berdoa, kita harus percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Asal doa kita benar, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan menjadi pahlawan bagi kesulitan kita. Caranya kita nggak usah pikirin adik-adik, tapi Tuhan pasti akan tolong. Tapi bukan berarti kita diam aja loh ya. Oh ya biarin kalau gitu aku nggak belajar lagi, nanti Tuhan yang tolong aku. Bukan, kita tetap harus belajar ya adik-adik. Tapi nanti Tuhan yang tambahkan hikmat ya. Atau mungkin masalah papa mama, nanti Tuhan yang kasih jalan dimana mungkin papa mama bisa bekerja dengan lebih baik, atau banyak yang lain. Nah, yang ketiga itu adalah percaya janji Tuhan. Tuhan menjadi pahlawan itu adalah janji Tuhan. Nah, cara kita mengetahui janji-janji Tuhan itu lewat apa adik-adik? Ya, lewat baca Alkitab ya adik-adik. Yuk, kita sama-sama lebih rajin lagi yuk kita baca Alkitabnya. Nah, adik-adik,
cerita minggu lalu itu ada hubungannya dengan cerita minggu ini. Kalau kita punya pahlawan yang luar biasa, maka kita hidupnya akan berkemenangan. Itulah firman Tuhan minggu ini. Kita akan menjadi lebih dari pemenang di Roma 8 ayat 37. Nah, adik-adik, siapa yang ingin selalu menang dalam masalah-masalah atau kesulitannya adik-adik? Apapun itu, Tante mau. Adik-adik bagaimana? Nah, ayo kita sama-sama belajar yuk lewat firman Tuhan minggu ini. Sudah duduk yang manis? Sekarang siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita, karena Tuhan Yesus siap memberkati adik-adik dan kita semua lewat firman Tuhan minggu ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo Ethan, Halo Tante, apa kabar Ethan? bagus. Kenapa kau bagus? Karena Tuhan beserta kita. Oh amin. Lagi apa itu? Main ketapel. Oh lihat-lihat ketapelnya. Ini ketapel. Oh, ngetapel apa itu? Ketapel buat itu nangkep burung. Oh iya. Kalau ketapel itu bisa enggak untuk melawan raksasa? Bisa Tante, itu kan ceritanya Daud dan Goliat. Oh iya? Iya, Ya, mari kita mendengarkan firman Tuhan. ayo. Shalom anak-anak, selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan kalau kita sekarang bisa bertemu kembali, semuanya sehat, itu semua karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Ya, sekarang kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, puji Tuhan. Semua duduk manis ya. Firman Tuhan kali ini berjudul More Than Conqueror atau lebih dari pemenang. Firman Tuhan ini terdapat di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kalau kita percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi lebih dari pemenang. Bagaimana ya itu lebih dari pemenang? Anak-anak tahu ya, kalau ikut perlombaan biasanya ada juara 1, juara 2, juara 3 ya, juara 4 atau juara harapan kalau ada. Tetapi yang lebih dari juara 1 ada enggak? Lebih tinggi dari juara 1? Enggak ada ya. Ya, paling tinggi maksimal hanya sampai juara 1. Tidak ada yang lebih dari juara 1. Tetapi kita bisa lebih dari juara 1. Itu bagaimana ya maksudnya ya? Nah, kita akan lihat contohnya di dalam firman Tuhan, yaitu tentang Daud. Firman Tuhan ini tertulis di dalam 1 Samuel 17. Anak-anak nanti baca sendiri ya. Nah, sekarang Tante akan ceritakan ya. Di dalam 1 Samuel 17 ini diceritakan tentang Daud. Ya, waktu itu Daud masih remaja, masih kanak-kanak, masih terbilang kanak-kanak ya. Dia adalah 8 bersaudara. Daud ini anak yang paling kecil, bungsu. Nah, dia diberi tugas oleh orang tuanya, oleh ayahnya, yaitu Bapak Isai. Untuk setiap hari dia harus menggembalakan domba-domba ayahnya. Untuk diberi makan, diberi minum, dijaga, supaya dombanya ini terpelihara, jadi gemuk-gemuk dan jadi berkembang biak, jadi banyak ya. Di saat domba-dombanya makan, Daud suka memuji Tuhan. Daud ini seorang yang suka memuji Tuhan. Nah, pada saat Daud menggembalakan domba, kadang ada singa atau beruang yang ingin menerkam dombanya Daud. Nah, di sini Daud tidak tinggal diam.
Daud akan melawan singa dan beruang itu. Dia akan rebut dombanya, dia akan lindungi dombanya. Sedangkan singa dan beruang akan dia hajar, dia hantam singa dan beruang ini sampai mati. Apa ya yang membuat Daud menjadi kuat? Suplemennya apa ini? Vitaminnya apa ini? Dan makanannya apa makanannya Daud ini? Ternyata makanannya Daud juga makanan seperti orang biasa. Tetapi apa yang membuat Daud menjadi kuat dan berani? Ya, karena Daud ini tadi suka memuji-muji Tuhan dan juga selalu memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tuanya. Kalau papanya menasehati, memberitahu tentang bagaimana Allah yang luar biasa, Allah orang Israel yang luar biasa itu bagaimana kuatnya, bagaimana dia bisa menolong orang-orang. Dan dia juga dengar firman Tuhan dari ibunya, bagaimana Allah Israel itu selalu menolong, melindungi, memperhatikan. Itu dimasukkan dalam pikiran Daud dan hatinya, dia simpan. Nah, pada saat dalam kesulitan, dalam mara bahaya, Daud tidak lupa, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, supaya domba-dombaku ini dapat diselamatkan. Maka dia akan hajar itu beruang, dia hajar itu singa sampai mati. Nah, luar biasa. Bukan dengan kekuatan Daud, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan keberanian iman di dalam hati Daud, sehingga Daud menjadi berani. Karena Daud ini hubungannya baik dengan Tuhan, selalu berdoa, selalu memperhatikan firman Tuhan. Jadi dia menjadi kuat dan berani. Nah, pagi itu Daud dipanggil ayahnya. Daud, kamu tidak usah pergi menggembalakan domba ya hari ini. Hari ini kamu menengok kakak-kakakmu yang ada di medan perang. Daud disuruh menengok dengan membawa makanan-makanan. Nah, ini gambarnya disuruh papanya untuk menengok kakaknya. Apakah Daud malas? Oh tidak, Daud dengan sukacita mengerjakan tugas yang diberikan oleh ayahnya. Pagi-pagi Daud berangkat dengan membawa makanan-makanan tersebut. Sesampainya di medan perang, maka bawaan Daud ini dia titipkan kepada petugas yang menjaga barang-barangnya tentara, dan Daud berlari mencari kakaknya. Dia kepingin ketemu kakaknya. Pada saat mereka sedang omong-omong, mereka ngobrol, kangen ya ketemu kakaknya. Tiba-tiba tampillah seorang yang tinggi besar. Orang ini tingginya 3 meter. Badannya besar, kuat. Pakai baju besi dari tembaga, pakai baju perang dari tembaga. Mengerikan. Tangannya dilindungi dengan tembaga, kakinya juga dilindungi dengan tembaga, pakai topi dari tembaga. Kuat sekali, dan dia itu bawa tombaknya itu panjang seperti alat untuk menenun, dan mata tombaknya itu beratnya 7 kilo. Waduh, kuat sekali, mengerikan orang ini. Dan di depannya ada orang yang membawa perisai besar untuk menangkis kalau ada tombak atau ada panah yang akan mengenai orang ini. Siapa orang ini? Orang ini tertawa terbahak-bahak. Ayo, siapa di antara kalian yang berani melawan aku? Ayo maju. Dia mengolok-olok, mengejek-ejek pasukan Israel. Sudah 40 hari dia berlaku seperti itu. Siapa orang ini ya? Dia tahu ya, sudah lihat ya itu siapa? Goliat. Iya, betul. Dia berteriak, mengejek kepada orang Israel. Dan pasukan Israel ketakutan mereka melihat Goliat yang menghina, yang mengolok-olok pasukan Israel, mengolok-olok Allah Israel. Orang Israel menjadi takut, anak-anak. Melihat itu,
Daud menjadi heran. Loh, kok tidak ada yang berani? Kok tidak ada yang berani melawan orang ini? Daud bertanya seperti itu. Kalau ada orang yang bisa mengalahkan Goliat ini, apa hadiahnya dari raja? Lalu ada orang yang memberitahu Daud, bagi orang yang mengalahkan Goliat ini, dia akan menjadi menantu raja dan keluarganya akan dibebaskan dari pajak, tidak perlu bayar pajak lagi. Lalu Daud bilang, oh, dan melihat itu kakaknya Eliab datang dan memarahi Daud. Loh Daud, kenapa kamu ada di sini? Kamu ini masih anak-anak. Kamu hanya mau melihat orang perang saja ya? Tetapi Daud berkata, tidak, saya tidak seperti itu. Lalu ada orang yang melihat, kelihatannya Daud ini berani. Maka ada yang memberitahu Raja Saul, ya, diberitahukan kepada Raja Saul bahwa ada anak yang mau melawan, yang berani melawan Goliat. Lalu Raja Saul berkata, ayo panggil kemari anak yang mau melawan Goliat itu. Dan Daud datang kepada Raja Saul. Pada saat Raja Saul melihat Daud, Raja Saul menjadi heran. Loh, kamu kan masih kanak-kanak, kamu belum punya pengalaman dalam berperang. Sedangkan Goliat ini adalah jago perang dan dia selalu menang. Lalu Daud berkata, tetapi saya sudah selalu ditolong oleh Tuhan. Pada saat saya mengembalakan domba, saya bisa melawan singa dan beruang, saya hajar sampai mati. Demikian juga dengan Goliat ini. Dan Raja Saul berkata, kalau begitu kamu pakai saja baju perang saya, kamu pinjam. Ya boleh. Lalu Daud mencoba baju perangnya Raja Saul ya. Setelah dicoba, ternyata waktu jalan, loh, terlalu berat, nggak bisa, nggak kuat. Daud berkata kepada Raja Saul, Raja, saya tidak perlu baju ini, saya tidak bisa memakainya, sebaiknya saya pakai baju biasa saja. Lalu Raja Saul setuju dengan permintaan Daud. Baik, kalau begitu besok kamu bisa melawan Goliat. Setelah mendapatkan izin dari Raja Saul, Daud pergi mencari batu kali atau batu licin. Ini untuk melawan Goliat. Oh, untuk melawan Goliat ya. Dia ambil 5 batu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah senjatanya dari Daud. Dan juga dia membawa katapel atau pengali-ali ya. Kalau zaman sekarang mungkin ketapel seperti gini ya, bawa ali-ali. Dan satu lagi senjatanya adalah tongkat gembala. Jadi Daud mempersiapkan diri dengan membawa tongkat gembala, pengali-ali, dan 5 batu. Ini adalah senjata dari Daud. Keesokan harinya, pada saat semua barisan sudah mempersiapkan diri, baik barisan dari Filistin dan juga barisan dari Israel sama-sama mempersiapkan diri, maka tampillah kembali si Goliat ini. Dia kembali tertawa mengejek-ejek pasukan Israel. Maka pada saat itu tampillah Daud. Daud tampil dengan membawa apa tadi? Ya, tongkat gembala, katapel atau pengali-ali dan batu. Nah, pada saat Daud tampil, Goliatnya tertawa. Memangnya aku anjing, kamu lawan aku dengan tongkat. Kalau sebentar lagi kamu akan kucucruk dan daging akan kuberikan burung-burung di udara. Nah, itu adalah tantangan dari Goliat. Nah, anak-anak, apakah peperangan ini seimbang? Kenapa kok tidak seimbang? Karena Goliat lebih besar daripada Daud. Iya, masa Katapel bisa mengalahkan Goliat? Iya, betul. Tidak seimbang sebab
Goliatnya tinggi besar, senjatanya lengkap. Dia pakai baju perang, lengannya dilindungi, tangannya dilindungi ya, kakinya dilindungi, pakai topi yang untuk melindungi dirinya juga. Sedangkan Daud senjatanya hanya tongkat gembala, pengali-ali, dan batu saja. Melihat ejekan Goliat itu, apakah Daud lari sembunyi? Oh tidak, dia berkata kepada Goliat, "Hai Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam yang kau tantang itu." Dan dengan iman Daud berkata kepada Goliat, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentaramu Filistin itu pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang, agar seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, tombak, dan lembing, sebab di tangan Tuhan pertempuran ini." Nah, mendengar kata-kata Daud itu, si Goliat tentu makin marah. Dia mulai bergerak, dan Daud dia berlari, diambil satu batu, lalu dia umpan batu itu, dia arahkan kepada Goliat, dan batu itu melayang, des, kena dahinya Goliat. Bukan saja kena, tetapi batu itu masuk ke dalam dahi Goliat, dan itu membuat Goliat terjerembab, tersungkur. Dan melihat itu, tentara Israel bersorak, "Haleluya, puji Tuhan!" Pasukan Israel yang tadinya ketakutan, sekarang dia menjadi berani karena melihat Goliatnya sudah roboh. Itu pasukan Israel bangkit, dia kejar pasukan Filistin. Pasukan Filistin menjadi ketakutan karena jagonya roboh. Selanjutnya Daud maju mendekati Goliat yang tersungkur itu. Ternyata Goliatnya sudah mati. Daud ambil pedang Goliat, dia penggal kepalanya Goliat dengan pedangnya sendiri. Nah, ternyata mudah mengalahkan Goliat. Kenapa mudah? Mengapa mudah? Karena di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan berperang ganti kita. Tuhan yang berperang menggantikan Daud. Tuhan yang membunuh Goliat. Dan Daud menang. Nah, apa yang membuat Daud menang? Karena dia mau bertindak. Seandainya Daud berkata, "Oh, perang ini kan tugas kakakku, aku pulang saja," maka Daud tidak menjadi apa-apa, tetap kembali menggembalakan dombanya. Tetapi karena Daud dia mau melangkah, dia mau berperang, maka sekarang dia menang. Inilah lebih dari pemenang. Daud lebih dari pemenang, sebab dia mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Daud hanya mau, dan Tuhan yang membuat dia menang. Nah, sekarang apakah anak-anak akan melawan singa, beruang, dan Goliat? Tidak. Sekarang yang kita lawan adalah masalah-masalah yang ada. Mungkin ada yang kurang hikmat. Dia dijelaskan oleh guru, tidak bisa cepat menangkap. Lalu malas. Lalu karena online belajarnya sesukanya sendiri, seenaknya sendiri. Nah, itu adalah Goliatnya. Itu harus diperangi, itu harus dilawan. Yang kurang hikmat, firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah,
yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, beri saya hikmat. Ini ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberi hikmat kepada kita. Nah, kita harus rajin. Kita tidak boleh malas-malas minta hikmat, tetapi main game terus. Guru menjelaskan tidak diperhatikan, tugas diberikan tidak dikerjakan. Nah, tidak bisa seperti itu, tetapi berdoa minta hikmat. Dan kita melakukan bagian kita. Kita harus bangkit. Kita harus belajar sungguh-sungguh memperhatikan yang diterangkan, mengerjakan tugas yang diberikan. Tidak boleh bermalas-malasan. Harus dilawan itu Goliatnya supaya kita menang, Ada yang suka marah, suka ngambek, suka apa saja yang karakter yang tidak baik, yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, itu juga ada janji Tuhan. Janji Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, kalau sudah sadar, tahu, kok saya jadi gondokan ya, ngambekan ya, kok suka marah-marah ya. Nah, berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan tolong beri damai sejahtera supaya saya tidak suka marah-marah, supaya saya penuh sukacita, tidak suka gondokan, nggak suka ngambekan. Nah, itu harus dilawan supaya iblisnya lari, supaya kita bisa taat kepada firman Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan supaya iblisnya lari dan kita boleh sesuai dengan firman Tuhan. Gak apalagi ada yang suka sakit, gampang sakit, berdoa, minta sehat dari Tuhan. Dan juga Tuhan sudah memberikan bilur-bilurnya untuk kita sembuh, untuk kita sehat. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Apalagi ya, ada yang kurang berkat, minta kepada Tuhan. Ada janji Tuhan di dalam Matius 6 ayat 32-34. Baca ya, nanti baca sendiri ya, sebab panjang. Nah, itu janji-janji Tuhan buat kita. Dan bukan itu saja, banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Oleh karena itu, anak-anak bacalah firman Tuhan setiap hari. Perhatikan firman Tuhan supaya kita boleh mempraktekkan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita sudah menang satu, maka kita akan menang lagi, dan akhirnya kemenangan yang sempurna, lebih dari pemenang. Untuk menjadi lebih dari pemenang, harus diperhatikan seperti Daud. 1, harus percaya sungguh-sungguh kepada janji-janji Tuhan. Semua firman Tuhan yang diberikan buat kita, kepada kita imani, kita pegang, kita percaya dengan sungguh-sungguh. Kedua, harus rajin. Tuhan tidak memberkati orang yang malas. Rajin, Daud rajin setiap hari tanpa mengeluh. Dia melakukan tugasnya sebagai gembala. Demikian juga anak-anak harus mengerjakan tugas yang harus dikerjakan. Anak-anak harus rajin, tidak boleh bermalas-malasan. Sekarang apa istilahnya biasanya? Mager, males gerak. Tuhan tidak memberkati orang yang mager. Jadi jangan ada yang ikut-ikutan mager. Ada temannya bilang mager, nah ikut-ikut bilang mager, terus males gerak. Tuhan tidak memberkati. Ketiga, harus tekun. Tidak boleh mudah putus asa. Tidak boleh bosenan. Sudah bosen menggembalakan kambing domba lalu dibiarkan saja kambing dombanya. Tidak seperti itu. Anak-anak juga mengerjakan tugas harus dengan tekun, tidak boleh bosan, tidak boleh putus asa. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya dapat lancar mengerjakan dengan baik. Selalu berdoa kepada Tuhan. Kalau orang tidak tekun, tidak akan mendapat apa-apa. Jadi anak-anak harus tekun. Dan yang keempat adalah bertanggung jawab.
tidak boleh melalaikan tugasnya. Seperti Daud, aduh biar saja dombanya dimakan beruang dan singa, pulang bilang papanya, Pak, dombanya habis dimakan singa dan beruang. Tidak, Daud tidak seperti itu. Dia melakukan tanggung jawabnya. Oh, ini dombaku, ini harus kujaga. Maka dia berani melawan singa dan beruang. Kita juga harus bertanggung jawab kepada apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi tugas kita. Orang tua kalian sudah membiayai kalian bersekolah, berjerih payah untuk kehidupan kalian. Kalian harus melakukan tugas-tugas kalian, harus bertanggung jawab, tidak boleh seenaknya sendiri, tidak boleh dilalaikan. Kalau kita mau melakukan tugas kita, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Sebetulnya tidak mampu, tetapi karena Tuhan tolong, maka kita menjadi mampu kan? Sehingga kita bisa menjadi pemenang-pemenang, akhirnya lebih dari pemenang. Nah, sekarang apa yang menjadi kesulitan Ethan? Ethan itu takut jadi bodoh. Soalnya Ethan males karena sekarang itu online, sekolahnya online semua. Terus kita nggak bisa ketemu sama teman-teman. Itu yang membuat Ethan jadi takut. Oh iya, jadi tadi sudah dengar firman Tuhannya ya. Tidak boleh malas, tidak boleh mager, tetapi harus rajin, dilawan. Jangan dituruti. Aduh males, ya sudah besok saja, nanti saja, aku tak main dulu. Tidak boleh, harus dilawan. Tidak boleh males, harus kerjakan tugas dengan baik. Guru menerangkan, perhatikan dengan baik. Jangan gurunya nggak lihat, sudah saya enak-enakan aja main-main. Oh, orang tua nggak lihat, jadi saya enak-enakan saja. Tidak boleh, namanya itu tidak bertanggung jawab, ya. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Makanya bisa jadi bodoh. Tetapi kalau kita bertanggung jawab, kita rajin, maka Tuhan yang akan memberkati, menjadikan kita anak yang pandai. Kalau temannya mau bodoh, ya sudah, kalau bisa ya diberitahu. Nah, ini takut tidak punya teman, jangan takut. Ya, Tuhan itu selalu memberikan berkat teman juga kepada kita. Temannya di WA, kamu sudah bisa mengerjakan tugas ini. Wah, aku kesulitan. Nah, bisa berkomunikasi. Ayo kita berdoa, atau ayo saya doakan. Nah, jadi berkat. Jadi tetap temannya tetap punya teman, ya. Saling berkomunikasi anak-anak. Jadi kalian masih tetap bisa punya teman. Nanti waktu sudah tidak online, sudah ketemu, saling tatap muka, nah seperti biasa lagi, ya. Jadi kita bisa lebih dari pemenang kalau kita melawan kemalasan kita bertanggung jawab. Lalu Gwyn, apa yang menjadi ketakutan, kesulitan Gwyn? Misalnya kalau adiknya Gwyn dibelikan sesuatu, Gwyn enggak, Gwyn iri. Gitu Tante. Memang bisa kalau ada temannya, saudaranya diberikan barang yang bagus jadi iri. Kok aku tidak bisa ya? Kalau ada orang terima berkat jadi iri, bisa. Tetapi harus dilawan. Iri, benci, jengkel, mantel, pegel harus dilawan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dituruti. Kalau iri dibiarkan, disimpan irinya, iri, lama-lama jadi benci. Kalau benci itu sama dengan pembunuh. Nah, semua dosa-dosa ini bisa kita lawan, tidak boleh dibiarkan, ya. Harus kalau ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang merugikan, ada orang yang mengganggu kita ampuni. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Itu terdapat di dalam Roma 12 ayat yang ke-15. Ya, bunyinya tadi apa? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Loh, bagaimana itu? Ya,
Kalau ada orang diberkati oleh Tuhan, kita ikut mengucap syukur. Oh, puji Tuhan ya, kamu diberkati. Kita ikut bergembira. Kalau ada orang yang susah, kita juga harus berempati. Kalau kita harus juga mendoakan, menolong. Oh, kamu sakit ya, oh kamu ada masalah ya. Lalu kita ikut berdoa, menopang dia dalam doa. Itu adalah yang diperkenan oleh Tuhan. Nggak bisa minta kasih dari Tuhan. Tuhan, berikan di dalam hatiku kasih supaya aku bisa mengasihi orang-orang di sekelilingku. Aku tidak iri, aku tidak benci, tidak jengkel, ya tidak pegel, tetapi mau mengampuni, punya hati yang penuh kasih, ya. Puji Tuhan, kita praktekkan ya supaya kita bebas, kita lawan, kita hancurkan Goliat-Goliat yang ada supaya kita menang ya. Kembali kita lebih dari pemenang. Sekarang Meme Grisela, kenapa? Oh, Sakit tante. iya sakit. Tadi firman Tuhan sudah dijelaskan. Kalau kita sakit, nggak usah rewel, nggak usah ngerengek-ngerengek. Kita berdoa ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan bisa menyembuhkan dengan langsung diberkati sembuh, atau bisa juga lewat obat. Walaupun kita minum obat, tapi yang menyembuhkan tetap Tuhan. Tuhan memberkati kesembuhan lewat obat itu, bisa itu ya. Atau Tuhan bisa langsung disembuhkan oleh Tuhan. Jadi semuanya itu kita harus, Goliat-Goliat yang ada harus dilawan, jangan diikuti, jangan menjadi takut, tapi harus menang, lebih dari pemenang. Anak-anak semua percaya? Puji Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk kita semua. Firman Tuhan ini juga buat saya yang menyampaikan firman Tuhan, juga untuk Bapak Ibu dan para pendamping yang sedang mendampingi anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Kita pakai iman kita gali firman Tuhan, kita pegang janji-janji Tuhan supaya kita memperoleh kemenangan di masa yang sulit ini, supaya kita bisa tampil lebih dari pemenang, karena Tuhan yang akan membela kita, Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita, menolong kita, asal kita melakukan kewajiban kita. Apa yang kita harus lakukan, kita lakukan, dan selebihnya Tuhan akan memberkati. Tuhan yang akan membuat kita mampu untuk mengatasi setiap masalah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sekarang kita, anak-anak, kita akan nyanyi dulu ya. Kita akan nyanyi pujian ini. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Ayo kita semua bangkit berdiri, kita akan nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya semua batu diubahnya tas. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya semua batu diubahnya tas. Goliat mati, puji nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita datang dengan nama Tuhan. Kita datang bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita datang dengan kuasa dari Tuhan. Mari kita semua berdoa ya. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sudah melihat bagaimana Daud menjadi berani, bagaimana Daud menjadi kuat, karena Engkau yang memberkati Tuhan, dan Daud mempunyai iman yang kuat. Demikian juga
Pimpin kami, tolong kami, supaya kami juga memperoleh iman yang kuat. Pimpin kami di dalam mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau tahu setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu, baik murid-murid sekolah minggu maupun orang tua, dan semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dan membangkitkan kami untuk lebih lagi berharap, untuk lebih lagi memegang janji-janji-Mu, dan percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Kami melakukan apa yang menjadi kewajiban kami, dan kami percaya Engkau akan memberkati, dan kami boleh menjadi lebih dari pemenang karena Engkau yang memberkati dan menolong kami. Tuhan, tolong yang sakit, yang kurang hikmat, yang kurang berkat, semuanya Tuhan, Engkau yang sanggup menolong ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan ketemu lagi di saat live streaming yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita akan membuat kreativitas. Adik-adik siapkan bahan-bahannya. Di sini ada tali adik-adik, pita kurang lebih 12 cm adik-adik ya. Kemudian ini origami, tante pakai ukuran 12 x 12 cm juga, spidol, alat untuk ngeplong, pensil, dan gunting adik-adik. Kertas ini kita lipat seperti ini adik-adik ya, kemudian kita gambar seperti kantong adik-adik begini, kita gunting adik-adik. Kalau sudah, kita beri judul firman Tuhan dan ayat firman Tuhan hari ini adik-adik. Kalau sudah, kita gambar 5 buah batu di sini adik-adik ya, di bawah sini. Kalau sudah, kita plong di sini adik-adik ya. Sudah, kita masukkan talinya adik-adik. Sudah adik-adik, selamat membuat, Tuhan Yesus memberkati.